Puji Tuhan saudara, pada hari ini saya mengajak saudara semua, jemaat Fajar Baru dan siapapun saudara yang mengikuti ibadah doa ini, mari kita belajar daripada seorang tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Daniel. Apa kata firman Tuhan tentang Daniel? Kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Di ayat ini kita melihat bahwa Daniel adalah orang yang saleh. Dia memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang biasa disantap oleh raja. Daniel tahu biasanya makanan yang disantap oleh raja terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Daniel tidak mau melanggar firman Allah. Daniel juga tahu kalau minum anggur itu bisa membuat dia menjadi mabuk, apalagi kalau berkelebihan. Itu akan bisa membuat pikiran Daniel menjadi tumpul. Dia lebih memilih untuk makan sayuran dan air putih daripada makan makanan yang biasa disantap oleh raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daniel adalah orang yang hidupnya saleh. Yang kedua yang kita pelajari tentang Daniel terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan katakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di dalam ayat ini saudara, kita melihat, kalau kita pelajari saudara, Daniel sebelum ia ditetapkan untuk menjadi pegawai istana, terlebih dahulu dia dan teman-temannya diajar, dididik, dikasih penataran dan diberi pelatihan-pelatihan supaya dia dapat menguasai tulisan dan bahasa orang Kasdim, memudahkan nanti waktu dia menjalankan tugasnya sebagai pegawai istana kerajaan Babel, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Nah, saudara, setelah waktunya selesai di mana dia mengikuti pelatihan, lalu dibawalah Daniel menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Waktu Daniel diperkenalkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja banyak berbicara, bertanya kepada Daniel tentang hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Raja kepada Daniel, dan Daniel tidak ada pertanyaan Raja yang tidak bisa dijawab. Semua dijawab oleh Daniel. Bahkan di dalam ayat tadi mengatakan bahwa Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa Daniel memiliki hikmat, kecerdasan, kepintaran 10 kali lipat dibanding dengan orang-orang atau teman-temannya. Nah, kita melihat ini dia memiliki kemampuan, kelebihan yang luar biasa. Saudara, Raja pun mengakui akan kepintaran, kecerdasan Daniel melebihi daripada orang-orang berilmu, melebihi daripada ahli jampi yang ada di istana kerajaan. Meskipun demikian, Daniel tidak menjadi sombong. Dia tetap rendah hati karena dia menyadari karunia yang Tuhan berikan kepadanya, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya, itu semua adalah anugerah yang perlu dijaga dengan kerendahan hati dan kesalehan hidup. Itulah Daniel, saudara. Lalu yang ketiga, kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, ternyata Daniel adalah orang yang suka berdoa. Ia berdoa secara tetap 3 kali sehari. Dia suka berdoa, sudah pasti dia juga suka memuji Tuhan. Dia juga orang yang senang memuji Tuhan. Dia senang memuji Tuhan, dia juga suka berdoa. Harusnya demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita yang senang memuji Tuhan, juga kita harus suka berdoa. Kalau kita suka berdoa, suka juga memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada atau tidak ada masalah, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, setiap hari. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa.
Artinya ada atau tidak ada masalah, kita harus berdoa. Sebelum masalah itu ada atau datang, kita hadapi, kita harus berdoa. Waktu masalah itu kita hadapi, kita harus tetap berdoa. Setelah masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik bersama dengan Tuhan, bisa kita atasi, kita harus tetap berdoa. Kenapa saudara? Dengan berdoa kepada Tuhan maka roh kita akan terhubung dengan surga. Dengan berdoa kepada Tuhan maka roh kita akan terhubung dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daniel adalah orang yang suka berdoa. Tetap berdoa 3 kali sehari, entah ada persoalan ataupun tidak. Dia adalah orang yang tetap menjaga kesalehan hidupnya, kekudusan hidupnya. Dia tetap rendah hati sekalipun Tuhan memberikan dia karunia lebih daripada yang lain, saudara. Namun dia juga adalah orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, memiliki roh yang terhubung dengan Tuhan. Tidak heran kalau Tuhan menolong dia dengan cara ajaib. Kapan itu tuh saudara? Ketika Daniel dimasukkan, dilemparkan ke gua singa, saudara. Seharusnya menurut orang yang melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana Daniel dilemparkan ke gua singa, orang-orang itu berpendapat, pasti berpendapat harusnya, saudara, Daniel begitu masuk ke dalam gua singa, tubuhnya dicabik-cabik oleh singa, dagingnya habis semua dimakan, ditelan oleh singa yang buas, yang ganas yang ada di gua itu. Ternyata apa yang terjadi? Tidak demikian, saudara. Itu hanya hayalan daripada orang-orang yang membenci Daniel. Itu hanya hayalan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allahnya Daniel. Saudara, Tuhan menyatakan kepada Daniel ketika dilemparkan ke gua singa bahwa Tuhan ada bagi Daniel. Tuhan selamatkan dia dengan cara mujizat. Saudara, Tuhan suruh malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa, sehingga Daniel waktu ditarik keluar, dia dalam keadaan tubuh yang tidak yang mulus, yang tidak ada bekas cakaran apapun dari singa itu, tetap tubuhnya mulus, bajunya pun gak sobek. Inilah saudara, penyertaan Tuhan bagi orang yang menjaga kehidupannya, menjaga kesalahan hidupnya atau kekudusan hidupnya. Inilah bagi orang yang menghargai karunia Tuhan, yang tetap rendah hati. Inilah yang Tuhan lakukan bagi orang yang suka berdoa. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, biar ini menjadi berkat untuk kita semua. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama. Kami boleh mengikuti teladan daripada Daniel, mempertahankan kesalehan hidupnya, tetap rendah hati dengan berkat-berkat yang Kau berikan, membuat dia semakin bergantung dan rendah hati di hadapan Engkau. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Kiranya kami juga akan tetap berdoa Tuhan setiap hari kepadamu, memiliki roh yang terhubung kepadamu, terhubung kepada surga, sehingga berkat Tuhan boleh kami alami. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Fajar Baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan menyertai kami, kekuatan Tuhan menyertai kami, kemenangan Tuhan menyertai kami, kesehatan Tuhan menyertai kami, usaha pekerjaan kami terus diberkati oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan daripada Tuhan, karena kami yakin Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami, dan Tuhan sanggup menjaga, melindungi jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi sekarang
Terima kasih Engkau boleh Tuhan. datang bersama-sama kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Yesus Kristus. Jaga dan lindungi kami dari virus-virus apapun itu bentuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Biar kuasa Roh Kudus mengalir di kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air matamu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, terima kasih Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku.
Yesus Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap penyakit Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, terutama virus corona Bapa Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau yang pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan Tuhan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar mereka Tuhan dapat Tuhan menemukan Tuhan jalan keluar Tuhan buat memberhentikan Tuhan virus corona ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan akan ada waktunya Tuhan, penyakit ini akan berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengetahui Tuhan apapun yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Kami Tuhan hanya bisa Tuhan berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa Tuhan hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan dalam bangsa ini Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Mungkin Tuhan banyak Tuhan permasalahan Tuhan akibat virus ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu ada Tuhan mengenai bangsa ini Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Tuhan biar Engkau yang selalu Tuhan berkati bangsa ini Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Banyak Tuhan krisis yang terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan biar Engkau Tuhan yang segera hentikan Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami ini Tuhan dapat kembali normal kembali Tuhan. Biar kami Tuhan dapat beraktivitas kembali Tuhan. Kami bawa Tuhan virus ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan, biar Engkau yang pulihkan. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Mari gabung bersama kami dalam Kids Service setiap hari Minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.